Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Rarsidi Rafsanjani, ingin mempresentasikan makalah tentang wudhu dengan dosa pengampu Pak Muhammad Irfan SHIM SY. Di sini langsung saja bab 1 pendahuluan, latar belakang. Dalam memahami pengertian wudhu, diperlukan pemahaman terhadap beberapa elemen internal wudhu itu sendiri, dimulai dari yang terkecil, yaitu kosa kata yang digunakan sampai dengan tata cara wudhu itu sendiri. Oleh karena itu, makalah ini kami susun berdasarkan beberapa aspek penilaian disebabkan karena banyaknya pendapat para ulama tentang tata cara berwudu. Sebelum melaksanakan ibadah, setiap manusia diwajibkan untuk berwudu agar mereka suci dan bersih dari hadas kecil. Langsung saja bab 2 pembahasan. A. Pengertian wudu. Menurut wudu berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut syara wudu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu, yaitu muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari najis dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudu adalah suatu syarat untuk sahnya sholat yang dikerjakan sebelum orang mengerjakan sholat. Kata wudu merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang sudah lazim diucapkan dengan fasih oleh kaum muslim Indonesia, apapun artinya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tertulis, menyucikan diri atau sebelum sembahyang dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata wudu merupakan turunan dari kata kerja, yaitu wudu adaha yang artinya bersih. Kemudian ketika kata ini menjadi istilah dalam fikih atau hukum Islam, arti kata wudu adalah perbuatan mengambil wudu, yaitu menggunakan air yang suci lagi menyucikan untuk menyeratakan pada anggota-anggotanya tubuh tertentu sebagaimana yang dijelaskan dan disyariatkan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. B. Ayat-ayat dan hadis tentang wudu. Ayat Al-Qur'an tentang melakukan wudu adalah sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilau juhari. Ngapa ada ini coba? Ya Allah Akbar. B. Ayat dan hadis tentang wudu. Ayat Al-Quran tentang melakukan wudu adalah sebagai berikut, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhilah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Al-Ma'idah ayat 6. 2. Hadis tentang melakukan wudu adalah sebagai berikut. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu sholatu ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddo, yang artinya tidak akan diterima sholat seorang di antara kalian jika ia berhadas hingga dia berwudu. Mutafakun wallahi Bukhari ayat 135, Muslim 225. Yang ini juga hadis yang menunjukkan bahwa bersuci adalah syarat diterima sholat, sehingga Nabi SAW diperintahkan untuk berwudu ketika hendak melaksanakan sholat. Karena sholat tanpa berwudu maka akan sia-sia dan tidak diterima. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kunci sholat adalah bersuci, pengharamannya adalah bertakbir, penutupannya adalah salam. Abu Daud ayat 60, Tirmizi ayat 3, Ibnu Majah ayat 275 dan yang lainnya. Syekh Albani malah mensahihkan hadis ini dalam Sahihul Jami'.
Adapun keistimewaan wudhu yaitu terdapat hadis yang panjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sebagai berikut. Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, maka keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, maka dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Begitu juga tatkala ia membasuh maka dosa-dosanya akan keluar dari mukanya sampai dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, maka dosa-dosanya akan keluar dari kedua tangan. Ia sampai dari bawah kukunya, demikian pula halnya dengan ia menyapu kepala. Maka dosa-dosanya akan keluar dari kepala bahkan dari kedua telinganya. Begitupun tatkala ia membasuh kedua kaki, maka keluarlah dosa-dosa tersebut dari dalamnya, sampai bawah kuku jari-jari kakinya. Kemudian tinggallah perjalanan ke masjid dan sholatnya menjadi pahala yang bersih baginya. Hadis riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. C. Fardu atau rukun wudu. Tidaklah sah apabila seorang meninggalkan salah satu rukun atau fardunya wudu. Adapun rukun-rukun wudu itu adalah 1. Niat untuk mengerjakan wudu. Niat itu letaknya di dalam hati. Adapun niatnya itu nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghari fardulillah ta'ala. Yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. 2. Membasuh seluruh muka, yakni antara tempat wudu, rambut, kepala yang wajar hingga ke bawah janggut, dan secara melintang antara kedua belah daun telinga. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. 4. Membasuh kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. 6. Tertib berurutan artinya mendahulukan anggota wudu yang seharusnya didahulukan dan mengakhiri yang seharusnya diakhiri. D. Syarat sah wudu. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah melaksanakan wudhu. Yang kedua, tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya seperti sesuatu pekerjaan. Yang ketiga adalah tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air suci, lagi mensucikan atau air mutlak. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, misalnya getah, cat, dan sebagainya. Yang selanjutnya, tidak ada najis pada tubuh sehingga merubah salah satu sifat air yang suci lagi mensucikan. Dan ada beberapa syarat-syarat wudhu diantaranya yaitu, pertama, air yang digunakan untuk berwudhu harus air yang mutlak atau suci. Yang kedua, air yang halal. Yang ketiga, suci anggota wudhu dari najis. Yang keempat, melaksanakan wudhu sendiri tidak boleh diwakili oleh orang lain. Yang kelima, diwajibkan adanya urutan di anggota-anggota wudhu. Dan yang terakhir, wajib bersifat segera. Artinya, tidak ada tenggang waktu yang panjang dalam membasuh anggota wudhu yang satu dengan yang lainnya sebelum kering, kecuali airnya kering karena terkena sinar matahari ataupun panas badan. Yang membatalkan wudhu menurut beberapa mazhab. Yang pertama adalah pendapat mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i membagi penyebab batalnya wudhu seorang menjadi 4 perkara. 4 perkara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarnya sesuatu melewati satu dari 2 jalan. Itu yang artinya segala sesuatu yang keluar melalui salah satu jalan keluarnya najis, yaitu kubul dan dubur, merupakan penyebab batalnya wudhu seseorang. Akan tetapi, menurut Imam Syafi'i, air mani yang keluar dari tubuhnya sendiri atau bukan air mani yang menempel, bukan penyebab batalnya wudhu. Ini karena jika seseorang mengeluarkan air mani, maka dia wajib mandi. Air mani adalah air yang memancar keluar dari kemaluan, biasanya pada saat berhubungan intim. 2. Hilang akal. Hilang akal merupakan salah satu penyebab wudhu seseorang batal. Hingga akal di sini dapat disebabkan oleh pingsan, gila, atau tidur. Namun, tidur yang dilakukan dalam posisi duduk tidak membatalkan wudhu. 3. Bertemunya 2 kemaluan antara lelaki dan perempuan. Penyebab lain batalnya wudhu seseorang adalah bertemunya 2 kemaluan lelaki dan perempuan, baik yang terjadi secara disengaja maupun tidak sengaja. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Hal terakhir yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Selanjutnya ada pendapat mazhab Hambali. Yang pertama, semua yang keluar dari kubul dan dubur. Yang kedua, sesuatu yang keluar selain kubul dan dubur.
Najis yang keluar dari badan atau selain dari kubul dan dubur tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga adalah hilang akal. Imam Ahmad berpendapat hilang akal yang disebabkan oleh pingsan, gila, mabuk, ringan ataupun berat, serta tidur ringan dalam posisi rukuk, sujud ataupun berbaring adalah hal yang dapat membatalkan wudhu. Itu bagi Imam Hambali. Yang keempat, menyentuh kemaluan atau dubur, sama saja. Yang kelima, menyentuh kemaluan. Yang keenam, memandikan jenazah. Nah, maksud memandikan jenazah di sini adalah orang yang turut serta memegang jenazah secara langsung, bukannya menyiram air ke tubuh jenazah. Hal tersebut dapat membatalkan wudhu karena orang yang memegang tubuh jenazah pada umumnya akan menyentuh bagian kemaluan si jenazah. 7. Wajib wudhu dalam hal yang diwajibkan mandi. Ini maksudnya menurut Imam Ahmad, hal-hal yang menyebabkan seorang wajib mandi otomatis menyebabkan orang tersebut wajib berwudu pula. Di antaranya berhubungan badan, keluar mani, Islamnya orang kafir, orang murtad yang kembali memeluk Islam. Yang selanjutnya adalah pendapat mazhab Maliki. Imam Maliki membagi penyebab batalnya wudu menjadi 3 garis besar, yaitu adalah ahdats, kedua asbab, dan aridah wa asya. Berikut ini penjelasannya. 1. Al-ahdats. Al-ahdats yaitu apapun yang dapat keluar dari dubur atau lubang bagian belakang dan kubul dari kemaluan adalah najis. Ya, apakah jika yang keluar dari dubur dan kubul merupakan sesuatu yang tidak umum dapat membatalkan wudhu juga? Imam Malik berpendapat jika dari kedua lubang tersebut keluar sesuatu yang tidak umum seperti cacing, kerikil, darah, dan nanah, ini tidak membatalkan wudhu karena bukan merupakan najis. Yang kedua adalah al-asbab. Dalam pandangan mazhab Maliki, al-asbab adalah batalnya wudhu seseorang yang disebabkan oleh faktor di luar badan. Al-asbab ini dibagi menjadi 3 golongan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hilang akal, yang kedua menyentuh kemaluan, yang ketiga berciuman. 3. Aridah wa asya. Imam Malik berpendapat bahwa aridah dan asya merupakan perkara yang membatalkan wudhu seseorang. Apa yang dimaksud dengan aridah dan asya? Aridah adalah orang yang keluar dari Islam atau murtad. Asya adalah munculnya perasaan ragu-ragu pada seseorang apakah ia dalam keadaan berwudu atau sedang hadas. Jika Anda merasa ragu-ragu mengenai taharah badan Anda, menurut mazhab Maliki diwajibkan untuk wudu kembali hingga Anda merasa yakin. Yang terakhir adalah bab ketiga, yaitu penutup. Kesimpulannya adalah berwudu adalah tindakan yang harus dilakukan seorang muslim sebagai melaksanakan sholat, karena wudhu sendiri merupakan salah satu syarat sah sholat. Pengertian wudhu sendiri menurut syara adalah membersihkan anggota wudhu yang menghasilkan hadas kecil. Fardu wudhu ada 6, yakni pertama niat, yang kedua membasuh seluruh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat itu mengusap sebagian rambut kepala, yang kelima membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, yang keenam itu tertib, yang artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhiri mana yang harus diakhiri. Syarat-syarat wudhu itu yang pertama beragama Islam, yang kedua adalah tidak sedang berhadas besar, yang ketiga menggunakan air yang suci, yang keempat tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Hal yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu dari kubul dan dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, keluar angin atau kentut, dan lain-lain. 1. Hilang akal. 2. Bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. 3. Menyentuh kemaluan. Selanjutnya tidur nyenyak kecuali tidur sambil duduk dengan tetap kedudukannya. Jadi tidak boleh seperti ruku, sujud, dan lainnya. Jadi cukup itu aja, sekian saya mempresentasikan makalah ini. Cukup
Anda merasa senang dan termasuk Pak dosen. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.